Perkenallah, nama saya Irma Surtigawati. Saya mahasiswa pasca kelas 2B program studi Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas UAS, yaitu mind mapping pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Next. Dengan latar belakang tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, terampil, cerdas dan juga bertanggung jawab, serta landasan, yaitu landasan filosofis tentang Bhinneka Tunggal Ika, landasan sosial tentang kebutuhan masyarakat, dan landasan hukum, yaitu Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi. Maka pemerintah membuat atau mencanangkan program yang namanya adalah pendidikan inklusi. Apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang baik fisik, intelektual, emosi, kecerdasan, sosial, ekonomi, daerah asal, bahasa, dan lain sebagainya. Mengapa pendidikan inklusi penting? Karena pendidikan inklusi itu tidak memandang yang namanya diskriminasi. Artinya semua anak dalam kondisi apapun boleh atau berhak mendapatkan pendidikan. Apa itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keistimewaan, baik secara fisik maupun secara intelektual. Keistimewaan untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu program pendidikan. Ya. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang tidak hanya memiliki kondisi secara terbatas atau kekurangan, tapi juga anak-anak yang memiliki keistimewaan atau kecerdasan lebih. Mereka juga butuh yang namanya layanan khusus. Nah, ABK itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ABK temporer, kemudian ada ABK permanen. ABK temporer itu adalah keterbatasan anak yang disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya lambat berbicara. Nah, ABK temporer ini bisa disembuhkan dengan cara apa? Dengan cara pendampingan, dengan cara terapis dan lain sebagainya. Sedangkan ABK temporer itu sifatnya adalah permanen. ABK ini adalah ABK yang faktornya adalah internal atau faktor dari dalam individu. Contohnya adalah tentang keterbatasan pendengaran atau bisa dikatakan tuli, keterbatasan berbicara atau bisu dan sebagainya. Itu termasuk ABK permanen yang tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa dikembalikan. Selanjutnya karakteristik ABK itu seperti apa? Banyak sekali. Ada yang anak tunanetra, tunawicara, kemudian ada ADHD atau gangguan pada pusat perhatian, kemudian ada autis, kemudian ada ABK dengan intelektual tinggi. Itu juga termasuk anak-anak yang memiliki keistimewaan sehingga mereka itu berhak atau membutuhkan yang namanya layanan khusus. Nah, konsep dari pendidikan inklusi itu konsepnya adalah ada, yaitu tentang sumber daya, kemudian keberagaman dan diskriminasi, kemudian ada sistem pendidikan, kemudian yang keempat ada anak. Sumber daya, bahwa anak itu juga merupakan sumber daya. Sumber daya untuk bagaimana anak itu dikembangkan sehingga bisa untuk memajukan sebuah pendidikan. Keberagaman atau diskriminasi atau keberagaman dan diskriminasi ini adalah satu konsep yang diangkat mengapa pendidikan inklusi itu penting, yaitu dengan meniadakan atau meleburkan keberagaman dan diskriminasi. Kemudian sistem pendidikan di Indonesia atau di sekolah, sistem pendidikan konsepnya adalah pendidikan inklusi ini adalah sistem pendidikan yang kolaboratif, bukan yang kompetitif. Artinya kolaboratif adalah pendidikan yang mengajak anak atau memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian
ada prinsip pendidikan inklusi. Apa prinsip pendidikan inklusi? Yang pertama adalah hadir, kemudian yang kedua adalah diterima. Apa maksudnya diterima? Bahwa anak dalam kondisi apapun itu harus diterima di sebuah sekolah tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga adalah berpartisipasi. Semua anak itu kita libatkan di dalam pembelajaran atau di dalam pendidikan, sehingga anak-anak itu mampu berpartisipasi aktif, sehingga akan menciptakan sebuah pembelajaran dan juga pendidikan juga yang interaktif. Kemudian yang ketiga konsepnya adalah, prinsipnya adalah, yang keempat prinsipnya adalah berprestasi. Nah, dengan anak-anak hadir, diterima, mereka berpartisipasi penuh, diharapkan anak-anak tersebut mampu berprestasi sesuai dengan bakat, minat, dan bidangnya masing-masing. Kemudian pendidikan inklusi itu harus diatur atau di-manage dengan baik. Nah, manajemennya atau manajemen dari pendidikan inklusi itu yang pertama adalah ketenagaan. Ketenagaan ini terdiri dari apa? Dari guru, baik guru reguler maupun guru pendamping khusus atau namanya GPK, kemudian dari pihak kepala sekolah, warga sekolah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum yang dipakai dalam pendidikan inklusi itu adalah kurikulum adaptif. Artinya adalah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga adalah sarpras atau sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana jelas penting yang akan nanti menunjang pendidikan inklusi. Karena anak-anak ABK atau anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki sarana dan prasarana khusus. Satu misalkan anak dengan cacat fisik atau dia tidak bisa berjalan, maka dia butuh sebuah sarana prasarana. Contohnya adalah kursi roda. Itu satu. Kemudian setelah sarana prasarana ada juga peran masyarakat yang tidak kalah penting. Secara umum masyarakat kita belum tentu mengenal apa itu pendidikan inklusi. Tetapi dengan adanya sekolah-sekolah inklusi, seperti kebetulan di sekolah saya juga sebagai sekolah inklusi, yaitu sekolah yang harus menerima, bukan hanya boleh tetapi harus menerima semua anak dalam kondisi apapun. Nah, peran serta masyarakat dengan dukungan kepada sekolah, baik secara tenaga, materi, dan apapun, itu akan menjadi faktor penentu atau faktor penting dalam keberhasilan pendidikan inklusi di sekolah. Nah, dari manajemen ini nanti akan melahirkan yang namanya model layanan. Ketika pendidikan inklusi ini sudah dimanajemen dengan baik, nanti akan melahirkan sebuah model layanan. Nah, model layanan inklusi itu seperti apa? Ada yang namanya inklusi penuh. Inklusi penuh itu artinya di sebuah sekolah tersebut memang sekolah yang khusus bagi anak-anak inklusi. Contohnya adalah sekolah luar biasa. Kemudian ada kelas khusus. Nah, ada kelas khusus. Kalau di sekolah saya, karena kebetulan hanya sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara inklusi, maka di sekolah kami juga ada satu sarana prasarana, yaitu sebuah ruangan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kebetulan di sekolah saya ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus, salah satunya adalah karena keterlambatan berbicara, dan juga ada yang tidak mampu berbicara. Selanjutnya adalah ada yang namanya inklusi klaster. Ada yang namanya inklusi klaster, itu contohnya dengan sistem PPI atau pendampingan secara individu. Nah, dari uraian yang saya sampaikan tadi bahwa tujuan atau manfaat penting yaitu sebuah pendidikan inklusi itu adalah sebuah pendidikan yang mampu mewadahi anak-anak yang mereka memiliki keterbatasan maupun memiliki keistimewaan, sehingga mereka mampu mengenyam pendidikan sama dengan anak-anak normal lainnya.
Artinya mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, baik kemampuan belajar maupun kemandirian, sehingga kelak nanti mereka hidup di masyarakat mampu membawa dirinya, mampu membawa dengan masyarakat dengan segala keterbatasan maupun keistimewaan. Demikian pemaparan dari saya tentang pendidikan inklusi yang ada di sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.